Setelah kejadian epik pada chapter 989 kemarin, kita semua sudah diperlihatkan akan berkumpulnya seluruh kru dari bajak laut topi jerami yang sudah bersiap untuk mengalahkan semua orang yang berusaha menghentikan kapten mereka untuk berhasil sampai ke tempat Kaido berada. Pada chapter kali ini, kita kembali akan diperlihatkan sebuah kejadian yang tidak kalah merinding. Jadi apa yang akan terjadi pada chapter 990 ini? Mari kita bahas. Chapter 990 dengan judul Prajurit Penyendiri. Cover story kali ini masih tentang bajak laut Bege, di mana pada chapter sebelumnya Gotti yang diperlihatkan berlari mengejar putri mereka sambil memperlihatkan sebuah liontin yang berisi foto dari Lola dan Chiffon saat mereka masih kecil. Kali ini, kedua putrinya, yakni Lola dan Chiffon, sudah percaya akan perkataan Gotti bahwa dia itu ayahnya, dan sekarang mereka berdua sedang menarik Gotti menggunakan sebuah tali. Next, kita diperlihatkan Sasaki yang sudah bebas dari ikatannya. Dia merasa dibodohi karena telah ditipu oleh sahabatnya sendiri, yakni Kyoshiro atau Denjiro. Sasaki bebas dari ikatan Denjiro karena ulah dari Big Mom yang sedang mengamuk. Amukan dahsyat dari Big Mom yang membuat Sasaki dapat bebas dari ikatannya. Sasaki baru menyadari bahwa Denjiro itu adalah bawahan dari Oden yang menyamar sebagai Kyoshiro. Sasaki tidak peduli dengan sejarah Wano 20 tahun yang lalu, dan tampaknya Sasaki sudah marah kepada Denjiro yang sudah mencari gara-gara dengannya. Next, di atas tengkorak raksasa Onigashima, di mana Kaido bersama Jack dan pasukannya sedang melawan para Akazaya dan suku Ming yang sudah berubah menjadi wujud sulong. Tampak para Guardian dan Musketer sudah dikalahkan oleh Jack. Kinemon marah melihat suku Ming dikalahkan oleh Jack. Dia akan mencabut pedangnya dan akan melawan Jack sendirian. Namun usaha dari Kinemon itu dihentikan oleh Inuarashi dan Neko Mamushi yang sudah dalam wujud sulongnya. Jack merinding melihat Inu dan Neko yang sedang dalam wujud sulong. Dan wush, dalam sekejap mata, Inuarashi dan Neko Mamushi melesat menghajar Jack. Adegan berpindah di dalam kastil, di mana King dan Queen berada. Mereka sedang berbincang tentang pertahanan Udon yang ikut dalam pertempuran di Onigashima ini. King meremehkan Queen yang tidak becus mengurus tambang Udon. Queen terlihat kesal akan ucapan King tersebut. Adegan pun berpindah di mana X-Drake dan Hawkins berada. Drake bilang pada Hawkins bahwa Onigashima sekarang sedang kacau. Kau ini kan bergabung dengan terpaksa. Kalau kau mau berkhianat, saat inilah waktu yang tepat. Hawkins tidak menggubris perkataan dari X-Drake. Malahan, Hawkins sedang meramal tentang seseorang yang tingkat kehidupannya sampai besok hanyalah 1% saja. X-Drake kasihan kepada orang tersebut. X-Drake tidak sadar bahwa orang yang sedang diramal oleh Hawkins adalah dirinya sendiri. King pun menelpon para anggota Flying Six untuk membatalkan usaha mereka dalam pencarian Yamato. King bilang, seperti yang kalian tahu, situasi di Onigashima saat ini sedang kacau. 5.000 orang menyusup dalam penjamuan. Ini adalah kesalahan terbesar dalam sejarah Onigashima. Untuk sementara waktu, pencarian Yamato harus dihentikan karena walaupun ada yang berhasil menangkap Yamato, tetap tidak ada kesempatan untuk para Flying Six untuk melawan All Star. Ulti marah mendengar perkataan King. Page One pun membenarkan perkataan King dan meluruskan Ulti, tapi Ulti seperti biasa langsung memeluk Page One dan memintanya untuk menggendongnya mengejar Yamato yang naik ke atas tembok. King mengatakan kepada Flying Six bahwa Kaido sedang berada di atap dan sedang bertarung dengan para pemberontak. Dan King mengingatkan kepada para Flying Six untuk tidak meremehkan para samurai yang sedang bertempur. Next, X-Drake dan Hawkins yang sedang berbincang-bincang masalah orang dalam ramalan tersebut pun kedatangan tamu. Dia adalah Wuswu, salah satu member dari Flying Six. Wuswu mengajak X-Drake untuk ikut bersamanya untuk mengalahkan Queen. Sebenarnya, X-Drake tidak tertarik dengan hal tersebut. X-Drake bilang, jangan melibatkanku dalam perselisihan kalian berdua.
Tapi entah mengapa, X-Drake pun mengikutinya. Mungkinkah karena X-Drake adalah salah satu dari member SWORD yang masih misterius itu, dan karena dengan mengalahkan salah satu All-Star-nya Kaido, maka akan mempermudah SWORD untuk mengalahkan Kaido? Mungkin saja. Next, di panggung pesta, tempat di mana kru topi jerami dan para samurai yang lain berada. Mereka sedang dikepung oleh pasukan Kaido. Tampak dua number masih sehat-sehat saja, yang berarti satu number sudah berhasil dikalahkan oleh Franky. Nampak pertempuran sedang berlangsung. Para samurai berusaha membukakan jalan bagi para kru topi jerami agar cepat sampai ke kastil Kaido. Para samurai juga harus mengalahkan salah satu numbers yang masih ada. Ukuran dari numbers itu sendiri sangatlah besar, sampai-sampai para samurai saja hanya mampu menggores kaki numbers saja. Para samurai mengatakan kepada kru topi jerami agar mereka tidak membuang-buang tenaga mereka, biar mereka saja yang menghadapi para numbers ini. Numbers dengan ketawa gokiki pun mengangkat gadanya yang super besar dan akan menyapu bersih semua samurai yang ada. Tapi dalam sekejap Zoro pun meloncat dan berhasil memotong gada tersebut menjadi dua. Luffy bilang kepada mereka, jangan memaksakan diri, monster sebegitu doang. Tampak Luffy sudah meremehkan para numbers. Belahan gada besi yang dipotong oleh Zoro pun jatuh dan berhasil dihentikan oleh Jinbe dengan menggunakan satu tangan saja. Bajak laut topi jerami sekarang memang bukanlah kaleng-kaleng lagi. Luffy bilang, kalau memang monster tersebut adalah suku Ors, maka Luffy dan krunya sudah pernah melawannya sekali di Thriller Bark, sampai-sampai kru topi jerami harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan satu raksasa saja. Tapi sekarang berbeda, bajak laut topi jerami yang sekarang bukanlah bajak laut topi jerami yang dulu. Mereka sudah berlatih memperkuat diri mereka untuk menjadikan kapten mereka Monkey D. Luffy sebagai raja bajak laut pada masa time skip dulu. Luffy pun langsung berubah ke mode Gear 4 Bondsman. Hyogoro yang melihat perubahan Luffy tersebut pun mengingatkannya akan Myo. Myo adalah salah satu dewa pada ajaran Buddha yang bentuknya sama dengan Gear 4-nya Luffy. Luffy pun melesat untuk mengalahkan numbers. Adegan pun berpindah ke tempat Queen, X-Drake, Wushu, dan Hawkin berada. Tampak X-Drake sudah babak belur oleh Queen dan Wushu. X-Drake bilang, apa maksudnya ini? Queen bilang, harusnya aku yang bertanya begitu. Wushu mengatakan bahwa dia mendengar kabar dari penjaga bahwa X-Drake lah yang telah menyelamatkan Trafalgar Law dari penjara ibu kota bunga. Hawking juga mengatakan hal yang sama, bahwa cuma X-Drake lah yang bisa melakukan hal tersebut. Wushu bilang, memalukan sekali eksekutif seperti X-Drake melakukan hal itu. Queen bertanya kepada X-Drake tentang apa yang dia rencanakan. Apakah dia bergerak sendiri atau ada organisasi lain di belakangnya? X-Drake yang dalam posisi babak belur itu mengatakan bahwa dia tidak bisa mengatakannya. Sambil dia berpikir, apakah perjuangannya hanya sampai di sini saja? Queen menyiksa X-Drake kembali, namun X-Drake kali ini berhasil kabur. Wushu yang melihat X-Drake kabur, memerintahkan kepada para kroco bajak laut kebun binatang untuk menangkap X-Drake. X-Drake pun meloncat dari kastil. X-Drake yang kala itu telah putus asa melihat secercah harapan yang muncul. Dia teringat akan perkataan Kobe yang juga salah satu anggota dari SWORD dan teman Luffy, bahwa Luffy itu benar-benar hebat. X-Drake pun berhasil ke tempat Luffy, di mana Luffy sedang melawan dua numbers. Luffy dengan Kong Gun-nya dan X-Drake dengan Excalibur-nya berhasil menumbangkan numbers yang tersisa. Para samurai kebingungan melihat X-Drake yang seorang Flying Six menghajar salah satu numbers. X-Drake pun mengatakan kepada Luffy bahwa sekarang dia hanyalah seorang prajurit penyendiri dan meminta kepada Luffy agar dia diizinkan untuk ikut beraliansi dengannya. Luffy yang mendengar perkataan X-Drake itu hanya bisa bilang, "Hah?" Apakah Luffy akan mengizinkan X-Drake untuk beraliansi dengannya ataukah tidak? Kita tunggu saja pada chapter 991 rilis. Tapi minggu depan libur, jadi sabar saja.
Sekian dulu video tentang review dari manga One Piece chapter 990 dari channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Saya Rian dari channel ini undur diri, dan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.